Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya, berjumpa meskipun via Zoom untuk membahas mengenai hasil survei kelompok kita terkait dengan tema digitalisasi atau pengetahuan tentang digitalisasi. Sebentar saya share screen dulu. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah hasil rekapitulasi ya terkait dengan hasil survei kelompok kita. Tugas agenda 3 yaitu melakukan mini survei tentang literasi digital. Jadi dalam survei ini terdapat 3 kelompok sasaran. Yang pertama itu masyarakat, mahasiswa, yang kedua, kemudian yang ketiga dosen. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil rekapitulasi ada 178 jawaban atau 178 orang yang mengisi survei. Nah, kemudian dari berbagai jawaban ini nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu saya minta untuk menanggapinya. Jadi di sini ada kemudian tingkat pendidikan, ada kemudian umur dan juga pekerjaannya. Mungkin untuk ada jenis kelamin juga. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu saudara memahami tentang literasi digital? Nah, jawabannya seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, itu jawaban dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, ini untuk pertanyaan keempat, jawabannya seperti ini. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya penerapan literasi digital, kemudian penggunaannya. Nah, ini adalah rekapan jawaban terkait harapan dari sasaran ya. Ini ada harapan yang pertama, literasi digital harus dipertahankan, kemudian ada yang mengatakan perlu, harus ditingkatkan lagi, dan lain sebagainya. Oke. Itulah beberapa ringkasan atau rekapan dari survei yang kita laksanakan dari 178 orang. Nah, untuk tanggapannya mungkin saya minta yang pertama dari Pak Danang, silahkan Pak Danang. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Sidik. Ya, alhamdulillah ya, untuk data kita lumayan banyak, 178 orang. Dan mungkin bisa ditutup untuk share screen-nya. Nah, dari 178 itu tentu kalau saya cek di data memang lebih dominan kepada para mahasiswa ya Pak ya, sekitar 60% apa kalau saya tidak salah lihat tadi.
dan ya 60%. Dan memang kalau untuk mahasiswa itu kecakapan digital untuk terutama dalam literasi digital itu sangat penting ya, karena mereka pasti sudah belajar untuk bagaimana menggunakan lalu memanfaatkan seluruh teknologi, media sosial dan lain-lain, utamanya dalam pembelajaran. Dan kalau dari hasil data tadi ya memang terlihat ya mereka beberapa lebih dominan ada saat memahami terkait literasi digital, tapi memang tetap untuk literasi digital itu perlu ditingkatkan selalu untuk di perguruan tinggi. Dan saya cek tadi untuk jawaban-jawaban atau masukan dari responden itu beberapa ada yang concern di fasilitas, jadi penambahan fasilitas terutama untuk akses data dan juga referensi. Nah, untuk referensi ini menjadi tantangan menarik ya Pak ya, terutama kita jadi para dosen, bagaimana kita mentransfer kemampuan dalam mencari sebuah referensi. Ya kalau kita mungkin tahu ya gimana caranya, trik-triknya bagaimana kita tahu, dan saya rasa itu ilmu-ilmu yang kita miliki itu perlu ditransfer kepada para mahasiswa. Dan yang lagi ngehit sekarang, yang lagi rame itu kan terkait dengan keamanan digital Pak ya. Jadi sempat terkait hacker Bjorka atau siapa kalau saya tidak salah itu menghack situs penting negara, kan itu menunjukkan bahwa terkait dengan keamanan digital di masa literasi digital ini sangat penting untuk dipahami, karena data digital itu di tangan orang yang tepat itu bisa jadi bagus, tapi di tangan orang yang salah itu bisa jadi berbahaya. Dan ya seperti itu mungkin tanggapan saya terkait hasil survei. Gitu Pak Said, Pak Siddiq. Ya, terima kasih Pak Danang atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin yang kedua sama Ibu Dika Vivi ya. Bagaimana Bu tanggapannya Bu atas hasil survei yang kita dapatkan? Baik, terima kasih Pak Siddiq atas kesempatannya. Jadi setelah tadi saya lihat dari data survei ya, dari 178 responden, memang saya lihat betul apa kata Pak Danang, respondennya kebanyakan dari kalangan mahasiswa ya Pak ya, di usia 10 sampai 20 tahun. Lalu kebanyakan responden tersebut memiliki jenis kelamin perempuan ya atau wanita. Lalu selanjutnya tadi saya lihat juga ada beberapa responden yang memiliki pemahaman tentang literasi digital ini sangat memahami ya. Sekitar 70,8% responden meyakini bahwa mereka semua itu sudah memahami tentang literasi digital, seperti itu. Dalam penggunaan teknologi pembelajaran pun di sini hasilnya 74,7% ya. Mereka menganggap bahwa mereka semua mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Saya rasa di hasil yang responden ini ya, itu kebanyakan dosen ya yang mengisi ya Pak ya. Karena tadi saya juga sempat share ke grup dosen Polines, itu banyak sekali yang sudah mengisi. Jadi saya bersyukur sekali bahwa ternyata di kampus saya itu juga dosen-dosennya juga sudah istilahnya mumpuni ya Pak ya. Lalu saya lihat harapan dari responden ini antara lain mereka melihat bahwa literasi digital itu memang perlu dikuasai dan diaplikasikan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Jadi kalau memang dirasa perlu dan sesuai dengan bidang ilmu mereka masing-masing, maka harus ditingkatkan lagi seperti itu, kemampuannya seperti itu. Jadi ada juga yang ini mengharapkan tersedia akses literasi dan teknologi literasi, misal EndNote. Memang saya akui kalau di Polines sendiri ya, di kampus saya memang perlu banyak pembelajaran mengenai literasi digital. Untuk saat ini memang kami itu
maksudnya terbatas ya Pak untuk literasi digital atau aplikasi-aplikasi yang diajarkan ke mahasiswa itu nggak terlalu banyak memang kan, karena kita ini kan perguruan tinggi vokasi ya. Perguruan tinggi vokasi itu jadi memang praktek kerjanya. Cuman untuk aplikasinya itu, aplikasi literasi digital itu memang belum terlalu semua diajarkan seperti itu. Maka saya harap memang untuk kampus saya sendiri mudah-mudahan ke depannya bisa memberikan banyak pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya dengan teknologi informasi. Seperti itu Pak Sidik. Ya, terima kasih Bu Dika Vivi yang telah memberikan respon dan tanggapannya terkait dengan hasil survei. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dila. Baik, Kak Sidik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kita bahas dari pemahaman literasi digital. Meski secara global ya, secara umum 70,8% itu hasil survei menunjukkan kalau mereka sudah memahami mengenai literasi digital, namun masih ada sekitar 17,4% yang kurang memahami tentang literasi digital. Nah, ini mungkin juga berkaitan dengan hasil survei yang berupa harapan ya, harapan dari para mahasiswa dan dosen yang merupakan sasaran utama kita tadi dalam melaksanakan survei. Nah, mungkin seperti yang saya alami ya di Politeknik Negeri Lampung. Nah, itu mahasiswa terkadang terkendala dalam proses pembelajaran karena selama ini pembelajaran dilakukan secara daring ya. Nah, dan mereka dalam adopsi teknologi, mungkin penggunaan aplikasi Zoom atau misalnya sekarang yang penggunaan LMS ya, mereka bisa akses tugas di sana, mengupload tugas, mereka bisa akses RPS di sana. Nah, itu mereka masih banyak yang mengalami kesulitan. Nah, hal ini mungkin kebanyakan ya, kalau kebanyakan saya lihat itu yang berasal dari daerah. Nah, hal ini bisa dikaitkan mungkin ya, literasi digital yang sudah kita adopsi ya, yang sudah kita jalankan beberapa waktu ini, ternyata belum rata pemahamannya di setiap mahasiswa berdasarkan hasil survei. Nah, begitu juga dengan kemampuan mereka mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan literasi digital ini dengan optimal. Nah, karena dari hasil survei yang tadi kalau tidak salah saya baca, itu masih ada penggunaan digitalisasi ini yang mungkin belum tepat sasaran. Nah, jadi mahasiswa lebih banyak masih dominan dalam penggunaannya untuk hiburan, TikTokan, ketimbang memanfaatkan digitalisasi ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran mereka. Misalnya mencari bahan untuk praktikum, untuk misalnya referensi dalam pembuatan tugas, laporan, dan segala macamnya. Itu yang saya baca tadi ya di harapannya. Dan mereka juga di sini belum begitu memahami, belum begitu menguasai, sehingga minim informasi mengenai literasi digital yang sekarang. Itu berdampak masih banyaknya penyebaran hoax ya. Jadi mungkin kita sebagai dosen, sebagai pelayan bagi mahasiswa mungkin harus lebih meningkatkan kali ya Pak ya, lebih meningkatkan atau lebih mengayomi mereka, mengontrol mereka dalam penggunaan digitalisasi, dan juga mungkin mengingatkan, mengajarkan, dan segala macam misalnya. Nah, mungkin apa lagi ya? Nah, ini juga yang terakhir, dalam penggunaan setiap informasi yang diperoleh di media digital, saya selalu berusaha mencari sumber lain untuk dijadikan pembanding. Nah, ini masih minim ya di kalangan mahasiswa. Ketika mereka mendapat suatu informasi mengenai referensi tertentu, mereka langsung
menjadikan itu sebagai sumber. Hal itu sering dilihat di laporan nantinya. Nah itu terkadang sumber yang mereka pakai itu bukan berdasarkan ilmiah ya. Hal ini mungkin masih istilahnya harus kita ingatkan lagi, harus kita support lagi mereka untuk bisa memanfaatkan literasi digital ini untuk peningkatan kualitasnya. Mungkin cukup itu dari saya, Pak Sidik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Dila Febria yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya yang terakhir, saya persilahkan waktu dan tempatnya pada Bu Desi Aryani. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Sidik atas waktunya. Sekarang mungkin tadi hasil survei dari kelompok kita ya tentang literasi digital, lumayan ya yang menjawab itu sampai ada 178 jawaban. Tadi juga saya menyebarkannya selain ke mahasiswa, saya juga menyebarkan kepada dosen-dosen. Nah di sini mungkin dari hasil 178 jawaban itu 70% lebih ya mereka itu memahami tentang literasi digital ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa memang literasi digital itu untuk era sekarang itu memang sangat diperlukan sekali ya, baik itu dosen ataupun mahasiswa, karena benar-benar kita tuh harus dituntut untuk melek ya, mau tidak mau, apalagi kemarin pas kita COVID, kita benar-benar yang tadinya kita nggak tahu pembelajaran daring itu harus bagaimana, harus seperti apa, ya akhirnya mungkin hampir semua orang ya sekarang itu mengetahui Zoom ya, yang backend-nya itu yang orang-orang pada mengetahui itu Zoom gitu, walaupun memang ada beberapa pembelajaran daring itu bukan hanya dari Zoom, tapi Zoom yang lebih sering digunakan. Nah itu sangat bagus sekali. Tapi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ya terkait dengan untuk peningkatan literasi digital juga kan ya. Tidak mungkin semua orang atau mahasiswa atau mungkin dosen juga yang tinggalnya di kota. Mereka itu kan mungkin ada yang di daerah. Ya seperti banyak kesulitan saya juga, mungkin ini notabene Cianjurnya di kota, tapi kadang sering kita terkendala oleh jaringan. Kadang-kadang lagi Zoom seperti ini tiba-tiba mati, koneksinya tidak stabil. Mungkin tadi dari hasil survei itu ya ada beberapa yang mendapatkan kendala, yaitu salah satunya mungkin dengan akses jaringan, karena akses jaringan itu tidak bisa diprediksi oleh kita ya Pak. Jadi kadang mungkin kalau kita menggunakan wifi di rumah ada mati lampu ya otomatis kita mati gitu. Atau menggunakan dari tethering dari handphone, jaringannya tidak stabil. Jadi memang kembali lagi untuk media pembelajaran itu literasi digital itu sudah harus mumpuni ya. Maksudnya ketika mungkin dari pihak kampus juga harus bisa sudah memfasilitasi, apalagi sekarang untuk pembelajaran kita belum full untuk pembelajaran luring. Kita masih pembelajarannya menggunakan hybrid 50% daring, 50% luring. Seperti mungkin di kampus saya itu pembelajaran ketika dosen di kelas itu kan ada mahasiswa 50%, kemudian 50% lagi melalui Zoom. Nah, kita kan sebagai dosen, sebagai pendidik, kita harus memahami bagaimana nih supaya mungkin penyampaian materi kita itu bisa tersampaikan, baik yang di kelas ya, mungkin kalau di kelas bisa ya langsung mahasiswa mengerti dan memahami, tapi kadang mungkin kalau lewat Zoom kitanya harus seperti apa, harus bagaimana, itu kan masih percobaan. Mungkin sama mungkin di kampus Bapak Ibu juga belum sepenuhnya luring. Mungkin itu saja dari saya tentang pemahaman literasi digital. Mudah-mudahan mungkin semakin ada hikmah lah ketika memang dari COVID ini tidak semuanya kita kejadiannya negatif ya, tapi ada hikmah, kita benar-benar melek dari tingkat bawah sampai tingkat perguruan tinggi, dituntut untuk melek digital. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Dipersilahkan lagi ke Bapak Sidik. Ya, terima kasih Bu Desi Aryani atas tanggapannya terkait dengan hasil survei. Jadi memang kalau bisa saya menyimpulkan bahwasannya yang pertama, literasi digital merupakan bagian yang tidak bisa tertolak begitu ya, tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita saat ini.
di mana memang perkembangan teknologi informasi begitu pesat. Kemudian yang kedua adalah ada faktor dorongan atau paksaan dari adanya situasi pandemi COVID-19 begitu ya, sehingga mau tidak mau ya semua kalangan, semua level masyarakat dari bawah sampai pendidikan tinggi itu kemudian secara otodidak belajar begitu terkait dengan pembelajaran menggunakan digitalisasi begitu. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas tanggapannya terkait dengan hasil survei yang telah kita laksanakan. Semoga dapat memberikan manfaat atau gambaran ke depannya terkait dengan perbaikan atau penyempurnaan penerapan literasi digital khususnya di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siti. Terima kasih Pak Sidi.